Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan informasi bahkan mungkin kabar bahagia di hari Lebaran ini adalah pemerintah Taiwan segera membuka penempatan tenaga kerja dari Indonesia. Supaya teman-teman tetap mendapatkan informasi terupdate, mohon bantu matikan tombol subscribe warna merah dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Pemerintah bakal membuka pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan kementeriannya telah menerima surat Ministry of Labor atau MOL dari Taiwan tentang rencana penempatan tenaga kerja Indonesia di negara tersebut. Apabila kondisi yang dipersyaratkan Taiwan telah terpenuhi, Kemenaker akan segera menginformasikan kepada otoritas Taiwan sebagai dasar untuk membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan. Demikian ujar Ida Fauziah. Kemenaker juga menjelaskan kebijakan pengiriman pekerja migran akan dibuka saat Indonesia bisa menekan angka penularan virus corona. Ia mengklaim kasus COVID-19 di dalam negeri terus turun hingga rencana tersebut dapat segera terrealisasi. Adapun salah satu syarat penempatan kembali PMI ke Taiwan adalah angka pertumbuhan kasus virus corona di Indonesia di bawah 5.000 orang per hari selama sepekan berturut-turut mulai tanggal 9 Mei. Ida Fauziah yakin bahwa yang dipersyaratkan oleh pemerintah Taiwan, Indonesia akan bisa memenuhi karena saat sekarang posisi kita ada di angka 3.922 kasus. Meski demikian, pembukaan penempatan pekerja migran juga akan memperhatikan angka kasus COVID-19 di negara penempatan. Selain angka penambahan kasus, untuk dapat menempatkan kembali PMI ke Taiwan, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah pembaharuan standar operasional prosedur atau SOP di masa kenormalan baru atau era new normal. SOP ini memuat penerapan protokol kesehatan secara ketat sebelum calon PMI berangkat ke luar negeri. Untuk mempersiapkan rencana pembukaan penempatan pekerja migran ini, Ida Fauziah meminta pihak-pihak terkait seperti jajaran Kemenaker, P3MI, dan Asosiasi P3MI mempersiapkan diri sesuai dengan SOP yang berlaku. Saya akan menindak tegas P3MI apabila tidak menjalankan penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam SOP tersebut, termasuk BLKLN yang tidak disiplin dan tidak mentaati SOP pada saat melatih para pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri.
Demikian dikutip Tempo hari ini, Jumat 14 Mei 2021. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Ini kabar gembira. Ini semuanya bisa terlaksana kalau sekali lagi angka kasus COVID di Indonesia di bawah 5.000 per hari selama sepekan berturut-turut. Jika di atas 5.000, pemerintah Taiwan tetap tidak mengizinkan tenaga kerja Indonesia masuk ke Taiwan. Di samping itu, syarat lainnya adalah di negara Taiwan sendiri dari ke hari harus dalam kondisi penyebaran virus COVID-19 juga menurun. Jika tidak, maka pemerintah Taiwan tetap juga tidak akan mengizinkan WNA masuk ke Taiwan. Pertanyaannya, apakah persyaratan ini bisa dipenuhi oleh negara Indonesia yang akan mengirimkan PMI ke negara Taiwan? Kalau melihat tren penurunan penyebaran COVID-19 di bulan-bulan kemarin dan bulan-bulan sekarang, tentu ini bisa, optimis bisa, tapi dengan adanya momen Lebaran kali ini, mudah-mudahan tidak terjadi ledakan penyebaran virus COVID-19 sehingga Indonesia segera bisa mengirimkan PMI ke negara lain. Jika yang terjadi justru kebalikannya, maka sampai kapan kita bisa mengirimkan tenaga kerja ke Taiwan semakin tidak jelas. Di samping syarat yang sudah saya sampaikan, syarat lain yang tak kalah pentingnya adalah protokol kesehatan harus diikuti dengan ketat. Makanya nanti teman-teman calon tenaga kerja Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Taiwan, tentu prosesnya akan semakin diperketat. Sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.